kita bisa menjalankan semua peran yang diharapkan oleh pemerintah. Belakangan ini, nama Pertamina sedang naik daun imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak baru-baru ini. Alhasil, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas ini viral di mana-mana. Termasuk beberapa pejabat penting di balik nama Pertamina juga tidak luput dari sorotan. Salah satunya yakni bos Pertamina alias sosok yang menduduki kursi panas Direktur Utama. Siapakah dia? Langsung saja, berikut ini adalah fakta sosok bos Pertamina, Nike Widiawati. Profil. Nike Widiawati adalah perempuan cantik kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat pada 25 Desember 1967 silam. Dengan ciri khasnya sebagai wanita muslim, yakni berhijab, wanita satu ini sedang memegang tahta nomor 1 Pertamina, yakni sebagai Direktur Utama Pertamina ke-15. Ia mulai menjabat sejak 30 Agustus 2018, lalu menggantikan pendahulunya, yakni Elia Massamanik, yang dicopot karena berbagai alasan berkaitan dengan aksi manuver jabatan kala itu. Nah, ternyata tidak cuma terkenal karena menjadi dirut Pertamina. Rupanya, Nike Widiawati sudah lama dikenal oleh masyarakat plus 62. Pasalnya di tahun 2013 silam, beliau pernah menerima penghargaan Women's Walk of Female Grace dari Indonesia Asia Institute. Yang tentunya penghargaan ini diraih dari kerja kerasnya sebagai wanita karir sejak usia muda. Bahkan tak cuma itu guys, wanita yang selalu tampil fresh dan modis ini lagi-lagi menerima penghargaan di tahun 2020 kemarin, di mana ia dinobatkan oleh majalah Fortune sebagai salah satu most powerful woman internasional. Dalam penobatan tersebut, Nike Widiawati menduduki urutan ke-16 dari 50. Wow! Dari sini udah kebayangkan guys, seberapa hebat wanita satu ini. Salah satu aset negara nih bos. Pendidikan. Menduduki jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan tentu membutuhkan pengalaman, skill, serta kemampuan yang tingkat tinggi pula. Termasuk salah satunya yakni pendidikan yang memadai. Lalu, bagaimana untuk sekelas dirut Pertamina seperti Nike Widiawati? Nah, ternyata sosok wanita tangguh satu ini bukan anak kemarin sore loh. Dalam riwayat pendidikannya, diketahui Nike Widiawati pernah menimba ilmu di SMA Negeri 1 Tasikmalaya, salah satu sekolah bergengsi di kampung halamannya. Lulus dari sana, ia kemudian melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Kala itu, wanita cantik dan cerdas ini menjatuhkan pilihannya pada Institut Teknologi Bandung atau ITB, salah satu kampus terbaik di tanah air yang sudah banyak melahirkan ilmuwan hingga pemimpin sukses. Di kampus tersebut, Nike mengambil jurusan yang cukup asing bagi kaum wanita, yakni teknik industri. Berkat kecerdasan dan ketekunannya, ia berhasil lulus dan menyandang gelar sarjana di tahun 1991. Lulus dari ITB, Nike memilih untuk berkarir di berbagai tempat. Hingga akhirnya belasan tahun kemudian, ia memutuskan untuk kembali berkuliah dengan mengambil program pasca sarjana pada jurusan hukum bisnis di Universitas Pajajaran dan lulus pada tahun 2009. Nah lo guys, Bu Nike aja udah nggak muda lagi, tapi masih semangat lo buat belajar. Kalian yang masih muda tapi hobi rebahan, kalah jauh nih sama Bu Nike, iya kan? Karir. Sebelum menjadi bos Pertamina, rupanya Nike Widiawati sudah lama mencicipi kerasnya dunia kerja. Bahkan dilansir dari laman idxchannel.com, salah satu wanita berpengaruh di dunia ini sudah bekerja sejak usia 21 tahun, tepatnya di tahun 1988.
Awal karirnya dimulai ketika ia bekerja di Bank Duta Cabang Bandung sembari kuliah. Habis jadi seorang banker, Nika kemudian bergabung di PT Rekayasa Industri atau disingkat Rekin sejak tahun 1991. Di perusahaan ini ia sempat memegang berbagai jabatan penting seperti Direktur Bisnis PT Rekin dan Wakil Presiden CSO PT Rekin. Di Rekin juga lah ia menghabiskan masa mudanya cukup lama. Bukan main guys. Doi pernah mengaku kalau ia bekerja selama 23 tahun loh di sana. Gimana? Sungguh pengabdian yang luar biasa bukan? Selain di Rekin, Nika Widiawati juga tercatat pernah menduduki posisi Direktur Utama PT Mega Eltra atau Kontraktor Holding PT Pusri, sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang kelistrikan. Lalu di tahun 2014, Nika juga sempat bergabung dengan PT PLN, di mana ia menduduki posisi Direktur Pengadaan Strategis 1. Sedangkan untuk karirnya di Pertamina dimulai dengan jabatan Direktur Sumber Daya Manusia atau SDM yang diangkat pada 27 November 2017. Kemudian pada 13 Februari 2018, jabatannya bertambah karena merangkap sebagai pelaksana tugas atau PLT Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur Pertamina. Tak lama sejak saat itu ia kemudian ditugaskan sebagai PLT Direktur Utama yang merangkap sebagai Direktur Sumber Daya Manusia. Dan tepat di tanggal 20 April 2018, berdasarkan surat keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nika Widiawati resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero hingga saat ini. Keren banget ya guys. Jabatannya nggak pernah jauh-jauh loh dari posisi direktur. Bisa bikin ciwi-ciwi pada insecure ini mah. Keluarga. Tak cuma lelaki sukses yang punya wanita hebat di sisinya. Tentu wanita sukses juga punya pria yang selalu setia mensupportnya kan guys? Yap, Nika Widiawati lah salah satunya. Di balik kesuksesan yang diraihnya saat ini, tentu support system terbesarnya adalah keluarga, terutama sang suami dan anaknya. Nah, for your information nih guys, sosok suami dari bos Pertamina ini jarang terlihat di hadapan publik, baik itu di media infotainment tanah air, bahkan di media sosial milik Nika Widiawati. Namun berdasarkan catatan Wikipedia, suami Nika Widiawati diketahui bernama Fitriansyah. Dari pernikahannya, mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Ali Fahri yang lahir di tahun 1997. Sayangnya, anak lelaki yang menyempurnakan kebahagiaan keluarga bos Pertamina ini meninggal di usianya yang masih sangat muda, yakni 8 tahun 9 bulan. Kita doakan semoga almarhum husnul khotimah ya guys, dan insya Allah akan menarik kedua orang tuanya ke dalam surga. Amin. Oh ya, Bu Nika pernah bercerita loh guys, kalau pertemuannya dengan sang suami terjadi di Rekin, tempatnya cukup lama mengabdikan diri. Di perusahaan ini ia banyak merajut kisah dengan sang pujaan hati, hingga akhirnya menikah. Bahkan ia bercerita, kalau suaminya adalah pria yang sangat pengertian, mengingat Nika yang berprofesi sebagai wanita karir dengan kesibukan yang luar biasa. Wah, so sweet ya guys. Kekayaan. Nah, terakhir kalian pasti kepo juga kan guys soal kekayaan Bu Nika. Secara BBM naik-naik mulu nih. Dilansir dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN periode 2022 yang dilaporkan pada 29 Maret 2022 kemarin, Nika Widiawati melaporkan total kekayaan mencapai angka 75 miliar rupiah plus. Dari harta yang berpuluh-puluh miliar ini, bos Pertamina diketahui memiliki berbagai aset, mulai dari 15 bidang tanah dan bangunan yang berada di Jakarta dan Tasikmalaya, dengan total nilai 32,8 miliar rupiah. Kemudian ada 3 unit kendaraan mewah yang jika ditotal nilainya menyentuh angka 1,9 miliar rupiah. Tak cuma itu guys, Doi juga punya harta bergerak lainnya senilai 212 juta rupiah, kas dan setara kas sebanyak 39 miliar rupiah, dan harta lainnya sebanyak 1 miliar rupiah.
Gimana? Banyak bener kan? Solowatin dulu deh. Siapa tahu kesuksesannya bisa nular nih buat kita-kita. Sampai di sini kalian ada komen gak? Kalau ada, drop di bawah dong. Thank you update lovers.